wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bujana Lestari dari kelas 12 IIS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi geografi. Materi yang pertama yaitu konsep wilayah dan perwilayahan. Menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Wilayah menurut Geographical Association dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama generic region, yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Yang kedua yaitu spesifik region, merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Lokasi absolut adalah lokasi yang pasti atau tetap yang dicirikan dengan lintang dan bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang tidak pasti atau tidak tetap, tergantung oleh objek dan pengamat. Yang ketiga yaitu uniform region, yaitu suatu daerah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Yang keempat, nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan lainnya. Faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, penggunaan teknologi, dan yang terakhir budaya dalam masyarakat. Konsep-konsep pembangunan wilayah dibagi menjadi 4, yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Yang ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Materi yang kedua yaitu peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu. Sebagai tanda, peta juga memuat berbagai penampakan, baik nyata maupun abstrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat pemukiman, dan denah. Fungsi pembuatan peta adalah yang pertama, menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, kesebaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan wilayah, dan masih banyak lagi. Tujuan pembuatan peta yaitu yang pertama, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau peruangan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Yang keempat, yaitu membantu analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air dan lain sebagainya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.